selamat pagi lagi, Ibu cantik. Selamat pagi. Pagi, Bu. Dan anak-anak di rumah, apa kabar hari ini? Sehat? Tuhan. Kita selalu mengucap puji Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena memang itu yang seharusnya kita selalu lakukan ya. Karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, sehingga kita harus selalu bersyukur untuk semua kasihnya itu. Nah, hari ini hari Selasa, tanggal 12 April tahun 2022, kita berjumpa kembali dalam renungan SD Putra Nirmala. Oke, baiklah. Untuk membuka renungan kita hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa terlebih dulu ya, Ibu-ibu semuanya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pada hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang kami terima pada hari ini mendorong kami untuk rajin berdoa dan giat belajar di sekolah dan di rumah. Dengan demikian kami harus dekat dengan Engkau demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah berdoa dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan Injil Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Rosa. Rosa, silakan. Oke, terima kasih Miss Tami. Baik teman-teman di rumah, kita akan mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Injil diambil dari Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang.
Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, terima kasih Bu Rosa sudah membawakan kita hari ini. Nah, untuk pesan-pesan dalam renungan kita hari ini, mari kita dengarkan Ibu Indah menyampaikan pesan kita hari ini. Silakan Ibu Indah. Baik, terima kasih Miss Tami. Nah, ternyata ayat bacaan Injil kita itu tentang saling mengasihi ya Miss saya. Ternyata ayat penginjil ini di dalam Yohanes 13 ayat 21 ini sangat bagus ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanapun kita, bagaimanapun sikap kita kepada di belakang Tuhan itu, Tuhan tahu apa-apa saja yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Tuhan selalu mencatat ataupun Tuhan selalu mengetahui kejahatan apa ataupun perilaku yang sudah kita lakukan. Seperti contohnya pada si Simon Petrus ya Miss ya. Di situ bahwa si Simon Petrus itu menyatakan bahwa dia akan memberikan nyawanya bagi Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tahu bahwa si Petrus ini sudah menyangkal Tuhan itu selama 3 kali ya, sebanyak 3 kali. Jadi Tuhan itu sudah tahu bagaimana sikap si Petrus sehingga Tuhan langsung mengatakannya seperti itu. Nah, adapun ayat emas kita yaitu diambil bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi jika Tuhan ingin mengasihi kita dan kita harus mengasihi terlebih dahulu sesama kita, teman, orang tua, kakak, bahkan sama adik-adik kita dan sama guru-guru juga ya, saling mengasihi satu sama lain dan maka dari situ Tuhan akan jauh lebih mengasihi kita. Jadi adapun renungan hari ini yaitu hidup sebagai panggilan akan membantu kita untuk memahami peristiwa hidup sebagai jalan Tuhan membimbing hidup kita. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Kita menyadari tangan Tuhan yang menuntun dan menyelenggarakan hidup ini. Tuhan mengkehendaki yang terbaik bagi kita meski jalannya tak selalu mudah. Jadi apapun bagaimanapun jalan kehidupan kita, Tuhan selalu ada, selalu ikut campur tentang kehidupan kita, bagaimanapun jalan hidup kita itu mudah, lurus ataupun sulit ya. Tuhan selalu ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena hidup kita itu tidak selalu lurus, pasti selalu ada cobaan-cobaan yang akan diberikan Tuhan. Ya, kemudian, namun itulah jalan keselamatan. Hidup hanya pada Tuhan. Kami hidup sebagai panggilan, membuat Yesus
tahu bahwa akhir hidupnya di dunia hampir mencapai salibkan sampai wafat di salib. Sehingga sebagai manusia pengalaman itu pasti menakutkan, namun kesadaran akan panggilan membuat dia menerima segalanya dengan lapang dan tenang. Jadi bagaimanapun nanti kita setelah dipanggil oleh Tuhan, nah di situ kita akan dihakimi juga sama Tuhan. Jadi ditanya dosa apa yang selama kita hidup, udah berapa kali kita melakukan dosa seperti itu. Kita akan ditanya-tanya sama Tuhan, kemudian kebaikan, udah berapa banyak kebaikan juga yang telah kita berikan kepada orang-orang, apakah kita sudah mengasihi atau belum. Ya seperti itu ya. Ia pun tak menyimpan dendam dan kebencian pada Yudas yang akan mengkhianatinya. Ia mengingatkan para muridnya perihal jalan mengikut Yesus. Menjadi pengikut Kristus merupakan panggilan dan sekaligus juga pilihan. Sungguhkah kita telah mengasihi setia pada panggilan dan pilihan itu? Jawabannya ya tentu iya ya, karena kita kapanpun kita dipanggil sama Tuhan, kita harus siap dan kita harus siap untuk mengikuti jejak Tuhan ya. Kalau memang menjadi anak-anaknya Tuhan, itu harus kita itu harus mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Seperti Tuhan telah mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi, terus rajin belajar, belajar Alkitab ya, belajar Injil, kemudian rajin ke gereja, sering membaca-baca Injil seperti itu. Oke, Miss, sudah Miss. Terima kasih, Miss. Baik, terima kasih Bu Indah. Terima kasih untuk renungannya hari ini ya. Renungan kita hari ini Miss Tami, Miss Tami ulangin ya. Untuk ayat emasnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, itu dia ya, kita harus saling mengasihi gitu ya, pesan Injil kita hari ini ya Ibu Indah, menurut saya kita saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain, saling membantu, saling bertolong menolong dalam menjalani kehidupan ini. Itu ya, agar berkat Tuhan selalu juga menyertai kita, agar Tuhan pun selalu menyayangi dan mengasihi kita, seperti itu. Nah, terima kasih Bu Rosa, Ibu Indah sudah membawa. Jangan lupa ya, ditulis ayat emas kita hari ini ya. Oke, baik, terima kasih untuk perhatiannya hari ini anak-anak semuanya dan Bapak Ibu guru sekalian. Kita akan tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami dengar hari ini. Semoga sabda-Mu meneguhkan kami untuk semakin bertumbuh dalam iman dan bertekun dalam belajar untuk persiapan ujian dan untuk persiapan untuk masa depan kami. Bapa, berkatilah kami setiap hari, tuntunlah kami selalu dalam jalan-Mu, agar berkat-Mu selalu menyertai kami, sertai setiap langkah hidup kami untuk mencapai masa depan kami yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rosa, terima kasih Bu Indah, dan terima kasih juga. Jumpa lagi besok pagi dalam renungan berikutnya. Dadah. Dadah, terima kasih.